Halo, apa kabar nakama? Semoga pada minggu ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, bantu Mimin like videonya dulu ya. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. So, stay tune dan tonton videonya sampai habis. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. And let's go. Episode dimulai melanjutkan pada episode sebelumnya. Masih di dalam Labo Fase, grup Luffy melawan para Seraphim. Dan Zoro pun menghindari serangan tersebut dan melindungi Kaku. Lalu Kaku berkata, "Lihatlah Roronoa, kalian jadi harus melindungi kami terus kan? Memangnya tidak apa kalau tetap begini?" Kemudian Saka berkata, "CP0, maukah kalian mengatakan misi kalian di sini?" Lucy dengan tegas berkata, "Misi kami adalah membunuh ke-7 orang Vegapunk." Dan Kaku pun berteriak, "Lucy, jangan bilang begitu di depan orangnya dong." Dan Saka pun kembali berkata, "Selain itu, kurasa kalian takkan membiarkan Stussy lolos begitu saja. Mengingat dia telah mengkhianati kalian. Apa aku benar?" Lucy pun menjawabnya dengan tampang yang sangat serius. "Ya, dia takkan ku ampuni." Karena kesal dengan perkataan dari Lucy, Kaku pun berkata, "Dasar keparat kau ini, gak ingin ditolong ya?" Kemudian tiba-tiba jeritan dari luar ruangan mereka pun terdengar, yaitu teriakan dari Nami. "Ya!" Zoro pun mendengar teriakan tersebut dan berkata, "Itu jeritan Nami. Seraphim yang lain juga lepas kendali ya. Selain 7 orang Vegapunk, ada berapa orang lagi yang harus kita lindungi?" Luffy berkata, "Hei, kepala helm, berikan kunci borgol mereka." Kemudian Saka berkata sambil memberikan kuncinya kepada Luffy, "Baiklah, aku percaya pada putusan kalian, tapi setidaknya kalian harus melindungi Stellar atau Vegapunk yang asli." Luffy pun mendapatkan kunci borgol tersebut dan berkata, "Setelah kita mengalahkan para Seraphim ini, kalian jangan malah langsung mengincar teman-temanku dan para Vegapunk hanya karena tidak bisa mengalahkanku ya," dengan nada yang sedikit sombong. Kemudian Zoro pun meresponnya, "Hei bodoh, kenapa kau malah memprovokasi mereka?" Kemudian Lucy pun terprovokasi dan kesal dengan perkataan Luffy. "Ya, baiklah kalau memang itu maumu. Lagi pula, kaulah orang yang paling ingin kubunuh. Mugiwara, setelah kau kubunuh, maka berikutnya semua temanmu juga akan kubunuh." Kemudian Zoro pun kesal, "Jangan malah terhasut dong." Kemudian pasifista yang mirip dengan Kuma melepaskan Urusus Shock dan seketika menghancurkan Labo Fase dari dalam. Namun sebelum serangan itu terjadi, Luffy sudah membebaskan Lucy dan Kaku. Luffy berubah menjadi Gear 4-nya dan Lucy berubah menjadi macan tutulnya. Luffy berteriak, "Gomu Gomu no!" Dan Lucy pun berkata, "Maaf ya, Bonnie." Luffy dan Lucy menyerang Seraphim dengan jurus andalannya, Kongan, Lucy, Rokugan. Kemudian Zoro dan Kaku menyerang Seraphim yang mirip dengan Mihawk, Rankyakyu, Hakurai, Rengoku, Onigiri. Dan akibat serangan combo tersebut, kedua Seraphim itu terlempar ke arah tembok dan menabrak dinding sampai hancur. Kemudian pertarungan pun dipotong di sebuah pulau di dunia baru. Ini adalah bar di sebuah pelabuhan kecil. Kita ditunjukkan pemilik kafe dan anak kecil yang sedang bercanda. Dan di situ kita ditunjukkan grup dari bajak laut Shanks atau rambut merah. Salah satu anak buah Shanks berkata, "Bos, rupanya si sialan itu benar-benar menyerang kita. Meski sejauh ini dia baru berhadapan dengan para anggota muda kita. Tapi apa yang sebaiknya kami lakukan? Sepertinya akan terjadi peperangan besar." Seng pun berkata sambil meminum sakenya, "Dasar, entah apakah ini kebetulan yang baik atau buruk. Padahal kita baru mau bersiap meninggalkan tempat ini." Dan dia pun berkata sambil tersenyum, "Tapi apa boleh buat? Sepertinya kita memang sudah terlalu lama mengobrol. Yah, beginilah jadinya jika bertemu dengan para kawan lama yang kukira sudah mati sejak lama." Kemudian Ben Beckman berkata, "Pasti lawan kita itu sangat marah karena kau membuat mereka menunggu.
Ya haha, kau tidak pantas berkata begitu, Bek. Kau kira siapa yang jadi sasaran kemarahan utamanya? Shanks berkata kembali. Siapkan kapal. Yasop berkata. Apa kita akan menghadapi mereka, bos? Kemudian anak kecil yang tadi berkata, Shanks, apakah akan terjadi peperangan? Dan pemilik kafe pun berkata, jangan cemas, tak akan kubiarkan pulau ini menjadi medan perang. Aduh, kau ini memang pria idaman. Dan di balik bayangan terlihat raksasa dari suku Elbaf. Aku tidak ingin menimbulkan banyak kerusakan di sini. Jadi, Dory, Broggy, maukah kalian membantu kami? Ucap dari Shanks. Dory dan Broggy pun berkata, Gak bah, kami tidak keberatan saudaraku. Ya. Apa kita akan segera beraksi rambut merah? Ini adalah Elbaf, negeri para prajurit dengan martabat tertinggi. Kemudian Shanks pun berkata kembali, apakah mereka benar-benar ingin berperang melawan kita sekarang? Atau pergi dari sini dengan meninggalkan Rod Poneglyph yang mereka miliki? Sampaikan pada mereka untuk memilih salah satunya. Scene beralih ke kapal dari Kit, dunia baru, Warland, Elbaf, dan ditunjukkan kelompok bajak laut Kit yang berada di atas kapalnya sedang menyelidiki pulau Elbaf dan siapakah yang berada di sana. Kemudian salah satu anggota Kit berkata, kelihatannya merupakan kapal bajak laut yang berada di bawah komando kelompok bajak laut rambut merah, salah satu Yonko, dan sepertinya mereka semua bajak laut yang cukup terkenal. Kemudian kita ditunjukkan Kit pun merasa kesakitan dan memegang tangan kirinya. Dulu kita bahkan gagal bertemu langsung dengan bos mereka, si rambut merah. Kita dihajar habis-habisan hingga sekujur tubuh kita babak belur. Dan kau juga sampai kehilangan salah satu lenganmu kan? Shanks. Ditunjukkan Shanks berkata, kali ini bisa saja kau akan kehilangan lebih dari sekedar lengan. Malah mungkin saja kau akan kehilangan nyawamu. Dan Kit pun berkata, hahaha. Tapi itu hanya akan terjadi kalau aku sampai kalah darinya kan? Dan episode pun berakhir sampai di sini. Baik, sekian. Salam Nobar Anime. Semoga kalian suka pada video kali ini.